Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Romeo 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Romeo yang sedang tertidur pulas bermimpi dirinya di masa kecil yang sedang berjalan di tengah kerumunan banyak warga yang berhamburan karena kerusuhan yang sedang terjadi. Romeo berteriak janan, kemudian berlari hingga dirinya melihat sebuah mobil yang terbakar dan meledak. Setelah itu, kemudian Romeo terbangun dari tidur nyenyaknya. Setelah dirinya bangun, ia langsung memulai aktivitasnya di pagi yang cerah itu seperti biasanya. Ia memakai seragam yang sangat rapi dan segera bergegas ke kantornya. Sesampainya di kantor, ia kemudian mendapatkan surprise dari teman-temannya. Terlihat kehidupan Romeo saat ini sangat bahagia dengan zona nyaman yang terus ia jalani hari-harinya. Malam harinya ia kembali ke apartemen kemudian istirahat, meski dengan kesendirian ia sangat bahagia menikmati hidupnya. Namun saat esok harinya ia sedang ingin berangkat kerja, dia ditelepon oleh ayah yang menanyakan siapa yang dia suka dengan maksud ayahnya akan didekatkan. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang meminta tolong dirinya untuk difoto. Wanita itu ternyata bersama pasangannya yang membuat Romeo sedikit ada ingin untuk memiliki seorang pasangan. Sama halnya ketika dirinya menuju bandara, banyak dekapan hangat dari pasangan yang membuat Romeo sedikit iri hati dengan mereka. Kemudian Romeo melakukan sebuah perjalanan. Setelah sampainya di sana, ia disambut dengan suka dan cita oleh keluarganya. Ayah Romeo nampaknya sangat ingin melihat anaknya ini menemukan tambatan hati hingga ia menyodorkan 4 foto wanita tercantik menurut sang ayah. Romeo disuruh memilih antara mereka dan dirinya bisa langsung menikahinya minggu itu juga. Kemudian Romeo menolak untuk memilih. Sang ayah namun terus meyakinkan, ia sangat bersikukuh menyuruh Romeo untuk memilih karena usia Romeo sudah menginjak 35 tahun. Ayahnya kemudian bertanya kepada Romeo kenapa dirinya selalu menolak setiap tawaran gadis yang diberikan. Apakah dirinya telah menyimpan satu nama gadis yang akan diperkenalkan olehnya? Namun Romeo menjawab bahwa dirinya sama sekali belum bisa merasakan apa yang dinamakan itu cinta. Mendengar hal itu membuat ayahnya sedikit terkejut. Pemuda macam apa yang hingga umur 35 tahun belum pernah sama sekali merasakan indahnya jatuh cinta. Kemudian sang ibu masuk ke dalam obrolan mereka. Ibunya menambahkan bahwa jika itu yang dialami oleh Romeo, maka kawin saja, baru Romeo perlahan akan menemukan cinta yang sebenarnya. Namun lagi dan lagi Romeo sangat keras kepala. Ia menyangkal pernyataan dari sang ibu. Ia mengatakan bahwa mengenal gadis itu bukan dari dirinya sendiri tidaklah dinamakan cinta. Kemudian di tempat lain seolah-olah artis Bollywood yang memiliki banyak sekali fans baru saja turun dari mobilnya. Ia seperti disambut oleh banyak media yang ingin melihatnya. Beragam pertanyaan dilontarkan padanya namun ia tak menjawabnya sama sekali. Ia fokus berjalan menuju ke ruang syutingnya. Orang itu bernama Lila. Lila sebenarnya bukanlah seorang artis yang sudah terkenal. Ia baru saja ingin mencoba terjun ke dunia seni peran itu. Ia kemudian mendapatkan kesempatan emas untuk mewujudkan impiannya ketika dirinya mendapatkan tawaran untuk bermain sebuah film. Sebenarnya dia cocok menjadi artis karena anugerah kecantikan dalam dirinya yang selalu menjadi sanjungan bagi orang banyak. Namun saat ia memasuki tempat syutingnya, ternyata sudah ada orang yang terlebih dahulu memerankan peran yang sebenarnya ingin diberikan pada Lila. Lila kemudian menelpon teman yang sedang bekerja sebagai fotografer. Ia saat ini sedang melakukan sesi prewed. Ia sebagai fotografernya, Lila kemudian mengajaknya untuk nongkrong bareng dengan minum-minum untuk menyegarkan sebuah pikiran. Malam harinya mereka berkumpul. Wajah Lila memang terlihat sangat kesal akibat peristiwa tadi yang menimpa dirinya, di mana perannya digantikan begitu saja. Dia kemudian curhat kepada teman-temannya mengenai masalah yang baru saja terjadi. Ia benar-benar kecewa, bahkan dirinya sempat berbohong pada sang ibu dan ayahnya bahwa dirinya akan bekerja di kantor dalam IT. Padahal sebenarnya dirinya datang ke kota ini sebagai anak rantau untuk menjadi heroin, yaitu peran dalam sebuah film yang sebelumnya dijanjikan padanya. Kemudian di tengah pembicaraan mereka, telepon berdering dari telepon Lila. Temannya mengatakan bahwa yang menelpon adalah ayahnya Lila. Lila lalu berusaha secepat mungkin untuk menanggapi teleponnya. Ayahnya kemudian memberitahu pada Lila bahwa kakeknya meninggal. Ayahnya kemudian menyuruh Lila untuk pulang ke rumah sesegera mungkin. Dalam upacara pemakaman kakek Lila, Romeo juga datang dalam acara ini. Kemudian Romeo melihat seorang wanita yang sedang mengurusi kakeknya yang telah meninggal itu. Ia melihat pertama dari samping. Setelah wanita itu menengok ke arah Romeo, Romeo seperti merasa sangat terpana oleh kecantikannya. Ia bahkan sempat membayangkan dalam pikirannya bahwa dirinya dengan wanita itu menikah dan mempunyai seorang anak dan mereka hidup bahagia sebagai seorang keluarga. Wanita itu adalah Lila.
Di tengah upacara pemakaman kakek Lila dengan kondisi yang sangat sedih, masih sempat-sempatnya Romeo membayangkan hal seperti itu yang membuatnya senyum-senyum sendiri. Rasa bahagia yang tak bisa ditutupinya, bahkan di tengah-tengah kumpulan orang yang bersedih, masih sempat-sempatnya Romeo mengajak orang-orang untuk berjoget bersama. Kemudian saat ada kesempatan Lila bertanya pada sang ayah sebenarnya kakeknya terkena sakit apa. Kemudian sang ayah menjawab bahwa kakeknya membutuhkan banyak hal, namun dirinya tidak mampu memberikannya karena dirinya tidak memiliki uang sama sekali. Kemudian ayahnya bertanya pada Lila berapa uang tabungan milik Lila, tetapi Lila menjawab bahwa dirinya tidak memiliki uang sama sekali. Ayahnya kemudian menyangka lagi bahwa Lila telah bekerja di Cina selama 4 tahun. Itu sedikit membuat ayah Lila marah. Sementara ternyata ayah Lila dan ayah Romeo adalah seorang sahabat. Mereka saling membantu jikalau salah satu dari mereka mengalami kesulitan. Kemudian ayah Romeo memberikan sedikit uang pada ayah Lila untuk membantu sedikit keperluan keluarganya. Kemudian ibu Romeo melihat Lila yang sedang duduk sendiri seperti raut wajahnya itu harap-harap cemas. Ibu Romeo kemudian memanggil suaminya mereka. Mereka memuji Lila dan menanyakan bahwa dirinya sangat cantik. Mereka kemudian terbesit rencana mereka yaitu menjodohkan anaknya dengan Lila, meskipun umur mereka terpaut 10 tahun. Tapi mereka yakin tak ada kendala bagi anaknya dan Lila untuk menjalin hubungan dengan romantis. Kemudian dia mengenalkan pada Romeo mengenai Lila. Di saat yang bersamaan kemudian Romeo telah mengaku bahwa dirinya telah merasakan cinta. Kemudian Lila yang di tengah dalam masa berkabungnya itu, dia mendapatkan telepon dari teman seperjuangannya yang masih ada di Cinai. Ia mengatakan bahwa dirinya memberikan gambar Lila kepada salah seorang pembantu penerbit. Karena mereka sedang mencari heroin untuk proyek selanjutnya dan orang itu memilih Lila daripada yang lainnya. Kemudian temannya menyuruh Lila untuk coba hadir casting tersebut. Lila memberikan jawaban yang cukup positif juga. Dirinya mengatakan bahwa sang ibu telah dalam kondisi yang semakin sehat dan dirinya akan setuju dengan casting itu. Kemudian Lila berencana untuk menumpangi bis malam itu untuk pergi ke tempat tujuannya. Kemudian, saat Lila ingin mengemasi barang-barangnya, ayahnya datang dan bertanya pada Lila, ingin pergi kemana dia? Ayah Lila yang sebenarnya sudah mengetahui apa pekerjaan Lila di Cinai, merasa sangat marah. Ia tidak mengontrol emosinya, ia juga menganggap sang istri itu tidak bisa mendidik seorang anak. Ayahnya sangat tidak setuju dengan keinginan anaknya untuk menjadi seorang aktris film. Kemudian ayahnya mendapat sebuah telepon dari sang ayah Romeo. Mereka berdiskusi mengenai rencana perjodohan anak mereka. Kemudian ayah Lila memberitahu Lila bahwa dirinya akan menikah minggu depan. Acara pernikahan ini memang telah dipersiapkan oleh orang tua mereka tanpa sepengetahuan dari Lila. Romeo yang merasakan jatuh cinta pertama kali pada Lila saat melihat pesona Lila yang sangat cantik. Hari pernikahan mereka tiba dengan wajah Romeo yang begitu bahagia. Sementara berbanding terbalik dengan wajah Lila yang masih bingung harus berekspresi seperti apa. Jelas Lila sebenarnya belumlah lama sekali berpikir untuk menikah secepat ini. Ia masih sangat ingin untuk fokus pada karirnya. Lila yang justru meneteskan air mata saat pernikahan mereka, tidak ingin disentuh oleh seorang pria yang kini telah menjadi seorang suaminya. Setelah mereka selesai melangsungkan pernikahan, Romeo dengan polosnya bertanya pada ayahnya mengapa Lila menangis saat mereka menikah. Kemudian ayahnya menjawab bahwa ia adalah tangisan haru sebab dia adalah gadis satu-satunya dalam keluarganya dalam perjalanannya menuju rumahnya bersama suami barunya. Bayang-bayang harapannya masih terus terngiang-ngiang dalam benaknya, di mana keinginannya ia menjadi seorang aktris pemain film terkenal. Di tengah-tengah perjalanan, Lila pindah ke depan mobil, sementara teman-temannya sesak memenuhi bangku belakang mobil bersama suami barunya itu. Setelah sampainya di rumah, Lila yang lebih dahulu turun dari mobil, kemudian dikejar oleh Romeo dan Romeo meminta maaf kepada Lila. Ia juga telah membelikan rumah di Cinai sesuai dengan keinginan Lila, namun Lila sama sekali tidak menjawabnya karena masih sangat kesal dengan situasi ini. Mereka lalu masuk ke rumah itu. Romeo yang membukakan pintu tanpa persetujuan Romeo. Teman-teman Lila itu juga bisa ikut masuk dengan membawa semua perlengkapannya. Mereka akan tinggal di rumah itu. Mereka berkata pada suaminya bagaimana mungkin mereka mampu meninggalkan Lila sendirian. Bagaimana jika Romeo bersikap baik pada Lila hanya siang hari saja, sementara saat malam hari ia malah berubah menjadi gila dan menyiksanya. Ekspresi polos yang ditampakkan oleh Romeo cukup lucu karena dirinya sama sekali tidak ada niatan atau bahkan berpikir sedikit pun mengenai hal tersebut. Sementara Lila yang kemudian memasuki kamar pengantin, mereka disambut dengan kasur yang sangat mewah dengan nuansa cinta yang menyelimutinya. Mereka disambut sebagai pengantin baru oleh kamar itu. Namun Lila tidak senang dengan hal tersebut. Ia justru mengacak-acak kamar mereka. Kemudian supirnya itu datang membawa barang bawaan Romeo dengan sang istri. Ia juga memberikan kunci mobilnya. Romeo kemudian berpesan pada supirnya untuk tidak memberitahu perkara kelakuan sang istri pada keluarganya. Bantal yang terlempar keluarga hingga jatuh di depan Romeo cukup menyesakan dirinya, karena dirinya yang tidak boleh tidur sekamar dengan sang istri. Ia kemudian masuk ke dalam kamar yang nampak kosong dan dia terduduk merenung. Ia sangat bersedih karena justru saat pertama kali dirinya merasakan cinta, justru cinta yang dikenalnya itu adalah sangat menyakitkan.
Tak lama kemudian ia mendengar suara keributan dari arah luar kamarnya. Kemudian dirinya melihat keluar kamar. Betapa terkejutnya dirinya ketika mendapati segerombolan orang-orang yang memenuhi rumahnya untuk berpesta bersama sang istri yang malah minum minuman alkohol itu juga. Kemudian ia menelpon ayahnya. Ia berkata bahwa Lila ada seorang yang berbeda di sini. Namun Lila dengan kondisi yang sedikit mabuk dan perasaan yang kesal terus menghantuinya. Ia joget-joget tidak jelas di depan kerumunan orang-orang di tengah-tengah pesta itu. Lila kemudian mengingat tujuan untuk menikah dengan Romeo saat itu setelah dijodohkan. Lila kemudian menelpon temannya. Ia berkata bahwa dirinya ingin melarikan diri dari rumah karena tidak ingin menikah dengan Romeo. Kemudian, hal itu ditolak oleh teman-temannya karena menurut mereka itu adalah perkara yang bodoh. Lantas, kemana dia akan pergi jika kabur dari rumah? Namun Lila dengan kesalnya berkata bahwa dirinya tidak ingin menikah, lebih baik dirinya gantung diri saja. Dirinya masih berkeinginan sangat tinggi untuk menjadi pemain film. Kemudian teman-temannya justru menyanggah pernyataan dari Lila. Mereka berpendapat bahwa Lila cocok menikah dengan Romeo karena orang tuanya tidak setuju jika Lila menjadi pemain film, apalagi mereka tidak akan mengantar Lila kembali ke Cinai. Sementara dalam pesta mereka yang sedang berlangsung, Lila yang terlalu banyak minum bukan lagi mabuk malah jatuh pingsan. Saat dia terbangun tiba-tiba hari sudah pagi dan dia sudah berada di kursi. Kemudian Romeo menyajikan beberapa gelas air khusus pada Lila dan teman-temannya jikalau perutnya terbakar karena pesta yang mereka adakan tadi malam. Namun saat memberikan pada Lila, Lila justru menolaknya dan lantas pergi menjauhinya. Teman-teman yang ingin makan kemudian saat melihat meja makan ternyata sudah ada banyak makanan yang tersedia. Semua makanan itu telah disiapkan oleh Romeo. Kemudian Romeo datang dan menyajikan makanan itu pada masing-masing teman-teman Lila itu. Tiba-tiba Lila keluar dari kamarnya dan dipanggil oleh sang temannya untuk makan bersama. Namun tatapan Lila membuat teman-temannya sadar bahwa Lila tidak suka dengan perilaku mereka. Sedikit pembelaan dari temannya bahwa mereka telah lama tidak makan di rumah dan mereka merindukan itu. Kemudian Lila berpikir negatif bahwa Romeo berusaha mendekati temannya untuk membujuk Lila agar bersikap baik pada Romeo. Kemudian teman-temannya diusir oleh Lila. Lila yang akan pergi kemudian ditahan oleh Romeo dan Romeo mencoba bertanya pada sang istri sedang ada masalah apa. Kemudian Lila menjawab dengan nada yang sangat tinggi bahwa perkawinan yang mereka lakukan itu telah masalah utama dalam hidupnya. Kemudian dirinya mengeluarkan segala unek-uneknya. Ia berkata bahwa dia tidak senang dengan adanya pernikahan ini. Dia ingin mewujudkan terlebih dahulu impiannya untuk menjadi seorang pemain film yang sangat terkenal karena ayahnya tidak setuju dengan impiannya. Jalan satu-satunya untuk bisa mewujudkan impiannya adalah menikah dengan Romeo. Oleh karena itulah dirinya setuju untuk menikah dengan Romeo. Kemudian merasa bersalah yang kini dengan nada yang rendah ia berkata pada Romeo bahwa sebenarnya dari lubuk hati terdalamnya dirinya merasa bersalah juga. Dirinya juga tidak ingin mempermainkan Romeo, namun akhirnya Lila mengatakan bahwa dia ingin bercerai. Kemudian Lila pergi dan menceritakan itu semua dengan teman-temannya. Lila mengatakan bahwa dirinya telah mengatakan ingin bercerai pada suaminya itu. Ia mengatakan bahwa ia sangat tidak sanggup dengan semua drama yang terjadi ini walau baru hanya 1 hari saja. Sementara Romeo yang ditinggal oleh Lila merasa sedih. Perkataan cerai yang dilontarkan oleh Lila terus menjadi bayang-bayang dirinya. Hal itu membuat Romeo pulang kembali ke rumah dan menceritakan yang terjadi pada pamannya. Romeo dapat paham dengan apa yang dirasakan oleh istrinya, sebab itu dia tidak bisa berkata apapun. Kemudian pamannya mewajarkan konflik yang terjadi di dalam keluarganya karena perbedaan umur 10 tahun yang cukup jauh. Romeo dengan sedih mengatakan bahwa mungkin itulah sebabnya dirinya harus lebih mengerti pasangannya. Kemudian Romeo menceritakan semua dari hatinya terdalam bahwa dirinya telah merasakan cinta pada Lila. Dan dia juga merasakan putus cinta yang begitu cepatnya. Ia merasakan kesakitan karena hal tersebut. Kemudian Romeo menyetujui perceraian itu, tapi Romeo memberikan batas waktu 6 bulan untuk terus bersamanya terlebih dahulu. Romeo berusaha mencintai satu pihak. Ia sangat yakin dengan hal tersebut. Ia yakin benar kalau dirinya bisa memikat istrinya. Sementara itu di bar dipenuhi dengan banyak orang, di mana Romeo bersama pamannya ikut dalam pesta di bar itu. Sebelum mereka tidak pernah pergi ke bar. Di tengah kerumunan orang-orang yang banyak yang sedang happy-happy dengan jogetannya, mereka berdua ngobrol. Romeo bertanya pada pamannya apakah ada cara terbaik untuk memikat istrinya. Tanpa disadari pamannya itu justru menjawab dengan bersemangat hingga menjerit yang menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Kemudian, di tengah pembicaraan mereka, seseorang yang memimpin musik di bar itu justru menawarkan segelas minuman alkohol itu. Romeo dengan polosnya menolak karena memang dirinya adalah bukan peminum hal-hal yang seperti itu. Sementara itu saat mereka akan pulang, pamannya terlebih dahulu pergi meninggalkannya untuk pulang ke rumah. Sementara Romeo masih berada di luar bar untuk kemudian dirinya melihat orang-orang yang tiba datang di dalam bar tadi. Kemudian Romeo bertanya apakah orang itu mengikutinya. Orang itu menjawab dengan kutipan yang cukup cerdas. Jika seseorang datang menawari bantuan, orang yang ditawarin itu akan mempersoalkan, begitu juga sebaliknya ketika tidak ada orang yang datang menawari bantuan itu. Mereka kemudian ngobrol berdua, kemudian orang itu bertanya siapa nama istri yang kemudian akan dia search di media sosial.
Sementara Lila kini sedang akting untuk memerankan peran yang dia terima. Namun, take berulang-ulang karena Lila selalu terbayang bahwa lawan mainnya itu adalah Romeo. Sementara Romeo yang sedang bersama orang itu mencari tahu Lila di media sosialnya. Mereka kemudian menemukan video tentang Lila. Mereka nobar bersama cutting Lila. Kemudian Romeo berusaha untuk menghubungi Lila menggunakan teleponnya. Kemudian saat mengetahui bahwa yang menelpon itu adalah suaminya, Lila langsung mematikan telepon tersebut. Namun tak tinggal di situ saja, orang itu menyimpan banyak sekali SIM yang ia berikan untuk Romeo menghubungi istrinya. Orang itu kemudian mengarahkan bagaimana telepon selanjutnya oleh Romeo. Ia harus menguji istrinya itu karena itu adalah kelemahan dari seorang aktris. Kemudian orang itu langsung saja menelpon Lila tanpa menunggu kesiapan dari sang Romeo. Telepon itu diangkat, kemudian Romeo berusaha untuk memulai aktingnya. Ia berpura-pura menjadi orang lain. Ia kemudian berkata bahwa dirinya telah melihat reels Instagram miliknya. Romeo kemudian memuji Lila sesuai yang diperintahkan oleh Vikram. Kemudian, karena Vikram melihat Romeo yang sangat gugup, kemudian Vikram memberikan masukan pada Romeo yang membuat dirinya lebih yakin dan lebih percaya diri untuk berbicara dengan istrinya tersebut. Setelah itu, kemudian dia mampu berbicara dengan Lila dengan lancarnya, sesuai dengan apa yang direncanakan. Ia memuji dan meninggikan Lila yang kemudian membuat Lila sedikit tersanjung dan mematikan telepon itu. Kemudian, Romeo pulang kembali ke rumahnya. Ia melihat Lila yang sedang duduk termenung, terlihat sangat sedih. Namun saat dirinya menyadari keberadaan Romeo, Lila langsung masuk ke dalam kamar. Kemudian Romeo duduk di meja makan dan meneguk segelas air putih. Tiba-tiba, telepon masuk dari Lila yang menelpon dirinya. Romeo langsung berlari menghindari Lila agar tidak ketahuan. Kemudian Romeo mengangkat telepon dari Lila tersebut. Lila menelpon Romeo untuk mengucapkan terima kasih karena dirinya membutuhkan kata-kata seperti itu. Ia ingin mempunyai seorang yang mampu memotivasi dirinya. Kemudian, Romeo mengatakan bahwa dirinya selalu ada sebagai penggemarnya. Kemudian, Romeo menyemangati Lila, mengatakan untuk terus semangat dan dirinya mempunyai bakat untuk mewujudkan impiannya. Hal itu membuat Lila sangat tenang berkat kata-kata bijak dari sang Romeo itu. Kemudian, Romeo meminta konfirmasi pertemanan dari Lila. Secara bersamaan, Lila menyetujui hal tersebut. Mereka secara tak langsung berteman antara Lila dengan samaran Romeo. Namun walau hanya begitu saja, Romeo sudah sangat senang. Itulah yang disebut cinta, walaupun tidak langsung menjadi perhatian dari sang pasangannya. Ia sudah teramat senang karena mampu dekat meski tak sungguhan. Kemudian saat Romeo berada di bar, ia kembali teleponan dengan Lila. Ia berbicara lebih lanjut tentang kepribadiannya masing-masing. Namun tiba-tiba ada sebuah api yang menyala yang kemudian membuat Romeo sangat takut. Walau sebenarnya api itu tidaklah besar. Ternyata Romeo memiliki sedikit trauma terhadap api. Karena ia memiliki sedikit masa kelam karena dirinya pernah merasakan kebakaran di waktu kecil. Kemudian saat pulang ke rumah, teman-teman Lila tiba-tiba berdatangan dan mereka membawa barang-barang. Ternyata malam itu adalah hari lahirnya Lila. Mereka datang untuk menyiapkan acara itu semua, begitu juga dengan Romeo. Malam selanjutnya komunikasi antara Romeo dengan Lila semakin intens melalui HP. Mereka saling curhat. Lila kemudian mengatakan bahwa dirinya seperti putus asa karena kegagalan terus dihadapinya. Karena sampai sekarang dia belum bisa mewujudkan cita-citanya. Namun seperti biasa, Romeo terus meyakinkan Lila bahwa dirinya adalah seorang bintang. Lila akan bersinar pada waktunya nanti. Kemudian esok harinya saat Lila sedang mengobrol dengan kedua sahabatnya, tiba-tiba salah satu sahabatnya sebagai penulis ini datang kemudian memberikan informasi terkhusus pada Lila. Ia mengatakan bahwa ia telah mengajukan sebuah cerita pada penerbit. Kemudian dia mengajukan Lila sebagai tokohnya. Kemudian penerbit itu setuju dengan Lila. Hal itu sedikit membuat Lila terkejut dan sangat bahagia. Tak berselang lama, kemudian ia langsung menginfokan kebahagiaannya itu kepada Romeo. Ia menceritakannya bahwa dirinya berhasil dipilih untuk menjadi seorang pemain film. Ia juga mengatakan bahwa hal ini semua karena dorongan dari sang Romeo yang meyakinkan dirinya untuk terus yakin pada impiannya. Kemudian karena kondisi hujan dan Lila ingin pergi ke suatu tempat, Romeo datang untuk mengantarkannya membawa mobil. Tak ada penolakan yang bisa Lila lakukan, karena itu adalah satu-satunya jalan. Kemudian Lila turun sementara Romeo menunggu Lila selesai dengan urusannya. Kemudian Lila tak lama kembali dengan mukanya yang sangat murung. Entah apa yang terjadi dengan Lila. Sesampainya di rumah, kemudian ia langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa mengucap sepatah kata apapun pada Romeo. Romeo kemudian berusaha menelpon Lila dengan berpura-pura sebagai Vikram. Ia bertanya bagaimana pertemuannya dengan sang penerbit, kemudian Lila sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Romeo. Ternyata Lila tadi saat bertemu dengan penerbitnya itu, ia sedikit mendapatkan pelecehan dari penerbit. Hal itulah yang kemudian membuatnya sedih. Esok harinya Romeo mendatangi penerbit itu, lalu ia menyerangnya karena ia juga merasakan kekesalan yang amat mendalam dan tidak terima sang istrinya dilecehkan. Kemudian Romeo bertemu dengan Vikram, ia menceritakan semua yang terjadi pada Vikram. Vikram kemudian menasihatinya, harusnya dia lebih bisa menahan emosi dan tidak menghajar penerbit terkenal itu.
Kemudian saat kembali di rumah, Romeo yang melihat Lila dan teman-temannya begitu murung, ia kemudian bertanya pada mereka apa yang sedang terjadi. Kemudian mereka menceritakan tentang apa yang terjadi yang sebenarnya. Jawaban tak terduga dari Romeo dilontarkan. Romeo mengatakan bahwa dirinya sendiri akan mengorbitkan Lila. Seperti tidak percaya. Kemudian teman-temannya bertanya lagi apakah serius dia akan menjadi penerbitnya. Kemudian Romeo menjawab ia sungguh dengan perkataan itu. Ia akan merancang sebuah film, kemudian temannya berkata bahwa ceritanya itu sudah siap. Kemudian temannya menawarkan untuk membuat sebuah film yang berjudul Romeo. Disimbolkan sebagai kisah cinta yang sangat intim dengan perasaan yang sangat besar antara dua belah pihak ini. Kejadian yang cukup lucu kemudian terjadi saat Romeo menanyakan maksud hubungan cinta yang intim pada teman Lila itu. Kemudian dijelaskan oleh temannya Lila. Romeo yang masih sangat polos itu pingsan karena mendengar apa yang dilakukan oleh dua orang yang sedang jatuh cinta untuk melakukan hubungan yang lebih intim itu. Kemudian saat bangun, Romeo menawarkan bahwa dirinya ingin menjadi tokoh utama sebagai lawan main Lila di film Romeo. Teman-teman Lila cukup terkejut mendengar hal tersebut. Namun, mau tidak mau mereka harus setuju dengan apa yang dikatakan oleh Romeo. Selanjutnya Romeo bertemu dengan Vikram lagi. Romeo kemudian menceritakan lagi rencananya pada Vikram. Kemudian, teman Lila ini kemudian menelpon Romeo yang sedang bersama Vikram di sebuah bar. Temannya itu kemudian mempersiapkan Romeo untuk disesuaikan dengan perannya nanti. Mereka menata rias ulang Romeo agar terlihat lebih gagah dan sesuai dengan perannya. Hal itu kemudian sedikit membuat Lila terkejut dengan perawakan suaminya yang berbeda. Kemudian, setelah semuanya kelar, Romeo ingin membuat sebuah film itu secepatnya. Lila sedikit protes dengan kelakuan temannya yang telah merencanakan itu semua tanpa sepengetahuan dirinya. Kemudian temannya briefing bersama Romeo. Kemudian Romeo juga bertanya apakah Lila setuju dengan ini semua. Temannya menjawab bahwa dia setuju. Sementara sebenarnya Lila sedang termenung di dalam kamarnya. Tak lama kemudian Lila keluar dari kamar dan ia mengangguk setuju mengatakan pada Romeo. Di tengah-tengah akting yang dilakukan oleh Romeo, dirinya yang sedang beradegan untuk meminum racun karena keluarganya yang hampir bercerai, tiba-tiba dihadang oleh pamannya yang baru saja datang dan tidak mengetahui bahwa itu sedang syuting film. Romeo kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah pemeran pria utama dalam film yang dibuatnya ini. Kemudian, setelah adegan itu selesai, mereka menyiapkan ruangan yang berbeda di sebelahnya. Ruangan itu udah di-set sedemikian rupa oleh Romeo. Mereka kemudian terus melanjutkan aktingnya hingga hari yang ke-6. Kemudian hari berikutnya adalah salah satu adegan yang sangat menarik, yaitu adegan Romeo yang mencium Lila. Itulah adegan intim yang dimaksud. Kemudian Romeo bertanya pada Lila, apakah Lila setuju? Ia berkata bahwa Lila setuju. Namun pada saat syuting ternyata green screen dari balon. Hari berikutnya kemudian mereka melanjutkan adegannya. Adegan sedih yang akan diperankan oleh Romeo nampaknya cukup sulit bagiannya. Ia berkali-kali take masih sangat kurang. Kemudian ia mengingat kejadian yang membuatnya sedih, yaitu salah satunya adalah ketika Lila memutuskan untuk cerai. Kemudian Romeo bertemu dengan Vikram lagi. Lagi-lagi dia menceritakan tentang cintanya yang semakin besar. Kemudian di hari yang ke-28 mereka photoshoot. Cukup sulit mengarahkan mereka berdua, karena mereka memang belum terbiasa untuk romantis. Sementara di dalam foto itu mereka harus terlihat sangat romantis. Melihat kejadian itu kemudian teman Lila mendatangkan guru keintiman untuk membuat hubungan antara mereka semakin intim. Atas arahan dari orang itu mereka kemudian perlahan-lahan ingin saling berpelukan. Lama-lama gurunya itu kesal juga karena mereka sangat susah untuk diajari. Bahkan guru itu mengira bahwa mereka bukanlah suami istri sehingga susah untuk beradegan intim. Setelah mengetahui bahwa mereka suami istri, guru itu pergi meninggalkannya karena tidak ada lagi yang perlu diajarkan masalah keintiman pada suami istri asli. Sementara Romeo yang menyamar sebagai Vikram terus berhubungan baik dengan Lila. Ia bahkan mengirimkan hadiah pada Lila. Hadiah itu berisi cermin dengan filosofi yang terkandung di dalamnya. Kemudian secara tiba-tiba Lila mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Romeo. Karena dia merasa bahwa Romeo adalah seorang yang berhasil membantu Lila untuk menemukan jati dirinya. Hal itu kemudian membuat bingung Romeo apa yang harus dia lakukan. Kemudian ia bertemu dengan Vikram, ia menceritakan apa yang terjadi. Ia juga berkata bahwa ia berpendapat istrinya itu suka dengan tokoh Vikram yang dirinya perankan. Kemudian Vikram asli menyarankan untuk tidak mengangkat teleponnya saat Lila menelponnya untuk mematikan hubungan antara mereka. Benar saja, Lila selalu menghubungi Romeo, namun Romeo selalu mereject panggilannya. Kemudian syuting akan segera dimulai kembali. Adegan berlangsung ketika mereka berdua bertemu dengan konseling yang mengurusi kasus perceraian. Kemudian saat konseling itu menyuruh mereka saling bertukar cerita mengenai memori terbaiknya satu sama lain. Kemudian Romeo justru mengungkapkan isi hatinya yang nyambung juga dengan jalan cerita itu. Alhasil akting yang dilakukan sangat natural dan sangat bagus di kamera. Setelah syuting selesai dilakukan dan film sudah selesai dibuat, acara launching film pun dimulai. Kemudian ayah Lila langsung protes kepada Romeo. Sementara Romeo menjawab dengan santai. Ia menjawab bahwa dia hanya ingin mendengarkan suara hati dari Lila, yang selama ini belum mampu diartikan oleh siapapun.
Dia hanya ingin mencoba mewujudkan keinginan terbesar dari Lila. Lila yang melihatnya dari kejauhan bersama ibunya. Ibunya kemudian memuji Romeo dengan begitu bangganya. Kemudian Lila dan Romeo melanjutkan untuk iklan promosi film mereka. Namun di tengah-tengah keramaian, Lila masih saja sempat-sempatnya berusaha menghubungi Vikram. Namun tetap Romeo tidak menjawabnya. Kemudian syuting iklan itu berlanjut hingga di rel kereta api. Mereka kemudian menyiapkan segala hal yang dibutuhkan di rel itu. Di sisi lain, Lila yang tengah berdandan dan memegangi cermin pemberian Vikram itu tertabrak oleh Romeo yang tentu membuat Lila begitu marah terhadap Romeo. Apalagi cermin itu menjadi retak. Ia merasa bahwa cermin ini sangat berharga bagi dirinya karena nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian akting kembali dimulai. Mereka saat ini akan beradegan bertengkar di jalanan. Namun karena kejadian tadi membuat Lila tidak fokus dengan syutingnya. Sementara itu mereka dikejar oleh waktu. Temannya Lila yang menjadi sutradara dalam film itu pun ikut kesal dengan kelakuan Lila yang tidak fokus dalam syutingnya itu. Ia kemudian memarahi Lila, kemudian Romeo mencoba untuk menenangkan temannya itu agar tidak memarahinya lagi. Syuting kemudian berlanjut. Kali ini, Lila salah menyebutkan nama. Ia malah menyebut nama Vikram yang membuat Romeo sangat sakit hati dengan hal tersebut. Berbarengan dengan itu, hujan pun turun. Romeo kemudian pergi meninggalkan mereka dengan kondisi hati yang sangat bersedih. Lagi-lagi, Lila masih sempat untuk menghubungi Vikram. Lila bertanya kenapa selama ini ia tidak pernah mengangkat teleponnya. Kemudian, Romeo menyemangati Lila yang masih syuting itu. Setelah mendapat kata semangat itu, Lila terlihat sangat bahagia dan berniat untuk melanjutkan syutingnya. Kemudian Romeo lagi-lagi menceritakan hal yang terjadi selama ini ke Vikram yang sungguhan. Ia kemudian menceritakan bahwa dugaannya telah terbukti bahwa Lila telah jatuh hati pada Vikram. Hal ini ia tahu setelah syuting tadi yang mana Lila salah menyebut nama. Ia sangat membuat Romeo sedih. Kemudian esoknya tempat syuting berpindah. Adegan selanjutnya dimulai. Kali ini Romeo yang sedang dalam keadaan sedih itu harus memaksakan untuk syuting. Namun di tengah-tengah penjelasan ada unsur api yang disimbolkan dalam bangunan itu, merupakan bagian dari properti syuting. Ia langsung teringat akan traumanya yaitu kebakaran di masa kecilnya. Sementara api di set syuting itu untuk menambahkan kesan gaduh yang terjadi di tempat syuting itu. Sementara itu tiba-tiba penerbit yang pernah diserang oleh Romeo itu datang ke tempat syuting mereka. Romeo yang ada di dalam gedung itu masih berusaha menahan rasa takutnya dengan api agar tidak dicurigai oleh Lila. Bersamaan dengan hal itu kemudian Romeo diajarkan cara fighting oleh salah seorang kru filmnya. Namun penerbit yang dipukuli oleh Romeo itu telah menyiapkan rencana bahwa dirinya telah mengirim orang-orang untuk ikut dalam adegan fighting itu. Tapi mereka diperintahkan untuk tidak mengikuti adegan yang diperintahkan. Ternyata banyak dari mereka semua adalah anak buah dari sang penerbit itu. Tempat itu kemudian dirusuhkan. Kru yang lain diusir keluar oleh orang-orang rusuh itu. Sementara Romeo masih dengan disiksanya. Dan Lila masih dengan ikatannya. Kemudian prajuritnya itu menyebarkan bensin, kemudian dihidupkan api. Api kemudian cepat merambat dan membakar. Melihat hal tersebut, kemudian Romeo teringat akan kejadian yang menimpa dirinya semasa kecil, di mana dirinya sedang berada di sebuah bus bersama Janan. Namun tiba-tiba ada seorang yang melemparkan bom molotov yang membuat rusuh tempat itu hingga membakar mobilnya. Saat mereka berusaha keluar, Janan yang masih berada di dalam dekapan tangan Romeo itu tiba-tiba terlepas di antara kerumunan banyak orang. Kemudian Romeo mencari di mana keberadaan Janan. Ia berteriak dengan sedihnya itu. Kemudian ia melihat lagi mobil yang ditumpangi sebelumnya itu meledak dengan hebatnya. Hal itu membuat Romeo pingsan. Setelah itu, Romeo yang saat ini pingsan akibat serangan itu kemudian terbangun karena Lila yang berteriak tolong. Ia kemudian bangkit dan berusaha melawan penjahat itu. Ia seperti itu ada sebuah ketakutan baru yang merasuk ke dalam tubuhnya. Dengan mudahnya ia melawan satu persatu musuh itu. Setelah berhasil dikalahkan semua, ia kemudian berlari menyelamatkan Lila sebelum semuanya terbakar. Kemudian dirinya berhasil menyelamatkan Lila, namun dirinya terjatuh yang kemudian membuatnya kembali pingsan. Ia kemudian kembali mengingat momen kecilnya. Saat bangun kali ini dirinya terbangun sudah berada di rumah sakit. Lila kemudian datang menjenguknya. Lalu ia bertanya kenapa dirinya melakukan ini semua, sementara Lila tak melakukan apa-apa buat Romeo. Hal itu kemudian membuat Lila sedikit bersedih karena dia merasa bersalah dan merasa berhutang budi atas apa yang dilakukan oleh Romeo. Kemudian Lila memutuskan untuk kembali mengatakan bahwa lebih baik sudahi semua ini karena terlalu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Romeo, sedangkan tidak mendapatkan balasan dari dirinya. Ia kemudian meninggalkan Romeo. Dia langsung menelpon Vikram. Kemudian ia bertanya pada Vikram tentang apa sikap yang seharusnya ia lakukan pada Romeo, yang telah sangat berjuang untuk mendapatkan cintanya. Sembari menasihati Lila, Romeo selalu teringat akan masa kecilnya bersama Janan. Kemudian pamannya yang selalu menemani Romeo mengajaknya untuk pulang karena katanya tidak ada seorang pun yang mau mengurusinya. Sementara Romeo di rumah sakit diurusi oleh sang ibu. Romeo terus bersedih karena dia terus teringat akan istrinya. Kemudian telepon berdering dari HP Romeo. Lila yang menelpon dirinya, lebih tepatnya menelpon Vikram.
Ia mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Vikram dan tidak ada alasan apapun untuk menolak. Kemudian ia kembali bercerita pada Vikram yang sesungguhnya. Kemudian Vikram itu memprediksi apa yang terjadi setelah dirinya menemui Lila esok, bahwa Lila akan bersikap biasa aja. Kemudian esok harinya Romeo menemui Lila beneran. Ia kemudian duduk di depannya. Kemudian Romeo bertanya pada Lila sedang menunggu siapa. Ia tidak jujur dan mengatakan bahwa dia menunggu temannya. Kemudian tiba-tiba datang wanita yang belum dikenali oleh Romeo. Kemudian Romeo bertanya siapa orang ini. Lila kemudian menjawab bahwa yang ini adalah adik dari temannya yang kehilangan semasa kecil. Ia kemudian mengingat bahwa dirinya pernah bercerita pada Lila mengenai hal itu. Kemudian Romeo melihat wajah adiknya di masa sekarang. Melihat itu Romeo tidak sanggup dan dia pergi kemudian menangis. Bersamaan dengan hal itu Romeo dengan sedihnya mengatakan sebagai Vikram dalam teleponnya bahwa dirinya tidak dapat menjumpainya. Kemudian ia kembali menemui Lila dan dirinya masih tidak percaya bahwa dirinya bertemu lagi dengan adiknya. Hingga saat ini dia keluar dari tempat itu. Bayangan dari tempat kejadian saat peristiwa yang merenggut nyawa adiknya itu terekam kembali di otaknya. Kemudian setelah mendapatkan pencerahan dari Vikram yang sebaiknya bagaimana yang dilakukan oleh Romeo, Romeo dengan teguh mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu semua kebenarannya. Esok harinya saat sebelum syuting dimulai, Romeo lebih dulu memberikan surat perceraian pada Lila dan mengucapkan perpisahan padanya. Begitu juga dengan akting adegan dirinya, mereka sedang berakting untuk bercerai. Namun di tengah-tengah adegan, Lila menelpon Vikram. Ia seperti sudah mempunyai firasat bahwa Vikram itu adalah suaminya sendiri. Benar saja saat telepon Romeo berdering, hal itu sebenarnya telah diketahui oleh Lila sejak Romeo berada di rumah sakit. Akan hal itu kemudian membuat Lila tersadar akan ketulusan cinta dari Romeo. Kemudian puncaknya bahwa Lila mengaku suaminya adalah Romeo. Ia sangat mencintai Romeo, ia bagaikan pahlawan dalam hidupnya. Ia tersadar bahwa Romeo adalah sosok terbaik yang dikirimkan oleh Tuhan menjadi pahlawan dalam hidupnya. Kemudian mereka pun berpelukan dan hidup dengan bahagia. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita yang berjudul film Romeo 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.